kam kamu dengar dari jauh. Ada dari jauh kam dengar dari jauh. Ini kita punya mau hai. Kom sudah tahu asik. Di tanaman kaheke yang suka kerja tipu. Nikmat apa kita hidup di NTT. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri.
memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, kita masih menantikan untuk segera bergabung di Zoom narasumber kami, yaitu Bapak Mahlun SPD selaku Guru Seni Budaya SMK Negeri 1 Takalar selaku narasumber kita. Hari ini kita akan membahas di program Mosaik Budaya mengenai minat siswa terhadap mata pelajaran seni rupa. Seperti apa kita akan bahas nanti, sementara menunggu beliau terhubung di Zoom Pro 4 RRI Makassar. Jangan kemana-mana sahabat budaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 8 Tahukah Anda, waktu wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, masih bersama Richard Ferdinand. Dan saat ini kita udah terhubung dengan narasumber kami. Saya menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Masun. Selamat pagi Pak. Iya. Oke, langsung dari Takalar ini Pak ya. Iya. Pak. Nah, sahabat budaya, beliau adalah guru seni budaya SMK Negeri 1 Takalar. Pak Masun, Tabe, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan seni rupa, kemudian pengalaman tak ketika mengajar, dan bagaimana minat siswa terhadap mata pelajaran ini, Tabe Pak? Iya, jadi seni rupa itu adalah salah satu cabang seni yang mengutamakan pada bentuk atau wujud. Jadi seni rupa itu bisa dipegang, bisa dilihat. Dan untuk kesehariannya seni rupa itu mungkin bisa dilihat, contoh utama itu misalnya seperti patung yang bisa dipegang, lukisan yang bisa dilihat, dan saya kira kalau bicara tentang seni rupa banyak sekali yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian bagaimana pengalamannya Pak ketika mengajar pelajaran seni rupa ini di SMK Negeri 1 Takalar? Ya, kalau selama menjadi guru di SMK 1 Takalar, alhamdulillah suka dukanya itu lumayan banyak Pak. Tapi menurut saya lebih banyak sukanya karena mengajar anak-anak dalam mata pelajaran seni rupa itu cukup menarik dan antusias siswa itu lumayan bagus Pak kalau di tempat saya mengajar ini.
Oke. Sepanjang pengalaman Anda selaku pengajar gitu Pak ya, bagaimana tingkat minat siswa ketika pelajaran seni rupa ini diterapkan di SMK Negeri 1 Takalar untuk saat ini Pak? Ya, kalau berbicara tentang minat siswa, mungkin karena sekolah kami ini adalah sekolah yang istilahnya latar belakang teknik, sehingga minat siswa itu sedikit terlihat mungkin beda dengan sekolah-sekolah umum. Artinya siswa itu lebih keseharannya itu lebih mengarah kepada bidang keahliannya masing-masing. Faktor apa saja yang menurut Pak Masun ini paling dominan dalam membentuk minat atau ketidakminatan siswa terhadap pelajaran seni rupa ini? Kalau dilihat faktor yang berpengaruh terhadap minat belajar siswa, saya kira faktor internal Pak yang paling berperan, terutama faktor kejiwaan, psikis, dan mungkin juga yang terkait dengan kondisi fisik siswa. Oke. Apakah metode pengajaran inovatif dalam hal ini pendekatan pengajaran dengan menggunakan ide-ide baru termasuk penggunaan teknologi atau misalnya yang konvensional Pak ya, misalnya yang langsung seperti dulu kita langsung berhadapan dengan guru, lebih mempengaruhi minat siswa? Kira-kira yang mana ini yang mereka minati Pak? Kalau metode pengajaran mungkin yang lebih diminati siswa menurut pengalaman kami di sini itu yang yang lebih banyak menggunakan teknologi Pak. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi siswa itu lebih lebih tinggi minatnya ketika metode itu menggunakan teknologi ketimbang yang konvensional atau yang selama ini kita kenal berpusat pada guru. Oh iya. Okay. Iya. Nah, kemudian apakah ada tugas yang kita selaku guru berikan kepada murid ini untuk melakukan praktik atau dipromosikan ke media sosial misalnya atau aplikasi desain. Kemudian dalam meningkatkan minat siswa terhadap seni rupa Pak. Lalu apakah mereka bekerja secara kelompok atau justru secara individu? Terkait dengan tugas yang pernah Pak itu ada saya memberikan tugas desain yang berkaitan dengan ragam hias, tapi itu bisa dikategorikan mungkin jarang ya karena ini, tapi kalau dilihat cara bekerjanya siswa itu ya lebih sering siswa itu saya suruh bekerja secara bekerja sendiri ketimbang bekerja kelompok. Ya, itu. Oke. Iya. Pak Masun, kita jeda 1 menit dulu Pak ya, nanti kebalik lagi, jangan kemana-mana sahabat budaya. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Petani kita bekerja keras di ladang.
para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sahabat budaya, kita berlanjut lagi Pak Masun. Tabe. Ya, Pak. Ya, dukungan dari orang tua dan lingkungan sosial apakah mempengaruhi minat siswa terhadap pelajaran seni rupa ini? Kalau di tempat kami di SMK Negeri 1 Takalar, saya kira dukungan orang tua itu, iya Pak, saya kira itu sudah pasti sangat mempengaruhi minat dan keinginan untuk belajar dari siswa. Jadi dalam hal ini orang tua itu kami sudah bisa pastikan bahwa mereka pasti sangat mendukung, walaupun mungkin untuk istilahnya tolak ukurnya itu mungkin agak susah kita istilahnya jabarkan, tapi secara umum itu kelihatan bahwa orang tua itu sangat mendukung minat siswa untuk belajar seni. Kemudian tantangan terbesarnya apa nih Pak? Ketika harus menghadapi khususnya dalam menumbuhkan minat siswa terhadap seni rupa, terutama di sekolah, di mana tempat Bapak mengajar. Kalau bicara tentang tantangan yang kita hadapi, mungkin yang paling besar Pak, mungkin kalau apalagi dengan era sekarang yang gempuran teknologi itu yang semakin istilahnya besar, kuat, dan dalam tanda kutip itu lebih mengarah kepada hal-hal yang mungkin muatan negatifnya lebih banyak. Saya pikir siswa itu mungkin perlu untuk memiliki semacam filter. Jangan sampai pengaruh teknologi itu bahkan bisa membuat minat mereka itu untuk belajar seni itu semakin berkurang. Mungkin ada faktor lain, tapi itu tidak terlalu signifikan dibanding dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, Pak Masun, untuk ini kita lihat untuk masa depan ya. Bagaimana cara mengatasi stigma atau pandangan bahwa seni rupa ini tidak memiliki prospek karir yang menjanjikan? Saya kira kalau stigma atau pandangan seperti itu, Pak, ya mungkin untuk kami di sini tentu cara yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa bahwa belajar seni rupa itu tidak kalah dengan mata pelajaran yang lain. Artinya begini Pak, belajar seni rupa itu memberikan wawasan kepada siswa bagaimana mereka mempunyai kepribadian yang lebih baik untuk menghadapi masa depan mereka yang yang menunggu, sehingga mereka itu mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi katakanlah masa depan yang mereka
impikan itu. Jadi dengan belajar seni rupa, wawasan pemikiran kepribadian anak-anak itu akan semakin berkembang. Artinya lebih mantap menghadapi tantangan masa depan. Nah, kalau begitu strategi apa yang paling efektif untuk membuat mata pelajaran seni rupa ini dia punya sesuatu yang menarik, tapi sekaligus juga dia berjalan relevan bagi siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 1 Takalar ini, Pak? Kalau kita berbicara tentang strategi, tentu kami di sini melakukan sesuai dengan kemampuan atau katakanlah sarana dan prasarana yang sesuai dengan apa yang ada di sekolah kami. Tetapi tentu dengan segala upaya, tentu misalnya dengan menggunakan metode mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti yang kita singgung di awal tadi, mungkin lebih banyak melibatkan teknologi. Tetapi tentu dalam hal ini sekali lagi kembali kepada kemampuan sarana prasarana yang tersedia di sekolah kami di sini. Iya, Pak Masun, tapi kita jeda lagi Pak ya. Nanti saat lagi kita akan kembali sahabat budaya, jangan kemana-mana untuk sesi terakhir. Iya. Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matan Rekareng Tumapa Risi Kalona pada tahun 1525. Saat ini benteng Sumba Opu dijadikan sebagai taman miniatur di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sumba Opu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sumba Opu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan. Jadi memang dulu Benteng Sumba Opu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk. Pengelolaan yang ada di Benteng Sumba Opu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sumba Opu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing. Yang di sini waktu kita ekskavasi kebanyakan kita temukan itu penduduk meriam ya. Benteng Sumba Opu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut.
Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, kita berlanjut lagi, Pak Mahsun. Tapi Pak, ya, menurutnya Ya. seberapa penting pelajaran seni rupa dalam membentuk karakter dan kreativitas siswa? Kalau untuk istilahnya masalah dalam pembentukan karakter dan kreativitas siswa, saya kira sangat penting, Pak. Mengapa? Karena seperti yang saya singgung tadi bahwa dengan belajar seni rupa, wawasan seseorang itu akan menjadi lebih luas, lebih mampu memahami, melihat segala sesuatu yang terkait dengan mungkin peluang-peluang bagaimana mencapai tingkat kehidupan atau taraf kehidupan yang lebih bagus. Iya. Jadi kalau ditanya tentang seberapa penting, saya kira sangat penting, Pak, untuk peran seni rupa di dalam membentuk karakter dan kreativitas siswa itu. Lalu bagaimana cara mengintegrasikan seni rupa dengan mata pelajaran lain agar siswa ini melihat relevansinya atau ada keterkaitan secara luas? Ini mungkin masih ini, tapi sudah pernah kami coba melakukan bahwa cara mengintegrasikan mata pelajaran seni rupa terhadap mata pelajaran yang lainnya itu dengan salah satunya adalah menggabungkan seni rupa dengan materi pembelajaran yang lainnya. Misalnya membuat presentasi visual dari konsep pembelajaran, misalnya melalui sketsa dan peta konsep. Mungkin ada istilah kolaborasi antara misalnya elemen seni dengan budaya lokal. Saya kira seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Mahsun ini melihat ya adanya tren baru terhadap siswa ketika mereka meminat untuk jenis-jenis seni rupa tertentu, misalnya seni digital atau seni instalasi atau penataan objek? Bagaimana kita melihat ada tren baru terhadap minat mereka? Kalau tren baru terkait dengan seni rupa yang misalnya yang istilahnya menggunakan sesuatu yang baru. Kalau mungkin di sekolah kami itu mungkin belum terlalu, entahlah mungkin Pak, tapi yang kami amati barangkali mungkin karena letak sekolah kami yang mungkin bisa mempengaruhi minat seperti yang dikatakan tadi ya, berkaitan dengan seni digital, jenis seni rupa yang baru itu. Jadi mungkin beda dengan seperti di kota Makassar atau ya mungkin di Goa yang lebih dekat dengan kota Makassar gitu. Saya kira seperti itu. Harapannya Pak untuk masa depan ini mata pelajaran seni rupa di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia. Ya, kalau berbicara tentang harapan atau mungkin keinginan-keinginan, kami berharap Pak, terutama di komunitas guru seni rupa atau lebih
umum mungkin grup seni budaya di Sulawesi Selatan ini, kami berharap bahwa istilahnya mata pelajaran seni rupa itu semakin diminati. Tentu mungkin dalam hal ini pemerintah dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan lebih memperhatikan tentu hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kami geluti ini, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak Masun, kita udah di penghujung kebersamaan ini, Pak. Boleh closing statementnya untuk topik kita hari ini? Ya, kalau untuk closing statement mungkin begini, Pak. Tadi karena ada disinggung tentang stigma negatif tentang mata pelajaran seni rupa. Saya pikir saatnya lah kita mungkin dengan kolaborasi semua pihak, bagaimana kita mengikis bahkan menghilangkan stigma itu, sehingga anggapan dalam benak setiap siswa itu bahwa mata pelajaran seni rupa itu dianggap ini dan itulah, itu bisa hilang. Jadi tentu dalam hal ini perlu dukungan dari berbagai pihak, pemangku kepentingan, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai tanpa ada sesuatu yang mungkin mengorbankan hal-hal yang lain. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Pak Masun, SPD, selaku Guru Seni Budaya SMK Negeri 1 Takalar. Terima kasih, Pak Masun. Iya, sama-sama Pak Richard ya. Iya. Sudah bersama kita di sini. Siapa tahu umur panjang nanti saya bisa jalan-jalan ke sekolahnya Bapak nanti ya di Takalar. Oke, ditunggu Pak. Iya. Salam buat semua yang ada di sana, guru-guru, murid dan keluarga. Iya, insya Allah Pak, nanti kami sampaikan. Iya, terima kasih Pak Masun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, saya pamit. Terima kasih banyak. Nanti di jam 11 ada rekan saya Febrian akan menemani sampai jam 6 sore. Pamit ya. Ya.